Perkenalkannya nama Bapak Yoga Tika. Di sini Bapak masih kuliah di Unsil kelas 1 dan kita seumuran, nggak beda jauh. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi flora dan fauna. Namun sebelum itu mau minta ini absen yang masuk absen berapa? 13 sampai 35. Mungkin bisa dari depan di apa namanya kalian di absen. Nama gitu. Saat di bangunan. Di Banggar bebas di mana? Cara absen. Kali absen. Banggar mana? Dilajeng. Nama absen. Tadi dia lebar begini. Ya, langsung Pak. Langsung. Dirinya. Mangga dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya sampaikan absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Derajat. Absen 24. Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Derajat. Absen 30. Raisa kali berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin Priyoga. Waalaikumsalam. Jadi 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Derajat. Absen 34. Perkenalkan saya Muhammad Zaki Fadila dari kelas. Perkenalkan saya Muhammad Zaki Fadila yang berbicara. Berarti yang belum ke absen ada Lutfi Sunggar kan? Terus Linda tadi ada ya? Terus Waki? Tadi Pak? Oke, siap. Sama Yuli Julian? Apa ya? Apa? Setuju. Oke, sekarang kita akan masuk dalam materi tentang persoalan fauna di Indonesia. Untuk faktor-faktor yang
ada sebagai pelajar di Indonesia, ya kita kurang dalam mencatat dan juga daya literatur kita yang sangat buruk seperti itu. Maka dari itu ya untuk anak-anak sekalian di 47, jika ada yang penting dalam pembahasan kali ini semoga silakan dicatat dan tolong untuk disimak gitu, karena ini ada beberapa materi yang memang nanti bapak ya di Indonesia. Nah untuk Asia di sini sendiri adanya di wilayah kelihatan nggak petanya sama yang belakang? Kelihatan. Nah, untuk wilayah Asiatis ini dibatasi oleh garis apa? Ada yang tahu nggak? Kelihatan. Oke, ya garis khatulistiwa benar ada di Indonesia. Namun untuk lebih tepatnya di sini itu untuk wilayah Asiatis dibatasi oleh garis Wallace. Garis Wallace ini sendiri akan membatasi zona Asiatis dan juga zona peralihan. Nah, zona Asiatis ini merupakan zona yang memang persebaran flora faunanya memiliki kesamaan dengan wilayah yang ada di Asia. Karena apa? Karena pada zaman dahulunya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali ini bersatu dengan wilayah benua Asia. Maka dari itu untuk wilayah barat Indonesia dapat disebut sebagai zona Asiatis. Sedangkan setelah masuk ke wilayah barat adanya garis pembatas yaitu garis Wallace. Garis Wallace ini sendiri akan membatasi wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau Nusa Tenggara kecil di sini. Ini termasuk sebagai zona peralihan. Zona peralihan ini apa? Zona yang memang khusus atau hanya ada di Indonesia dan tidak ada kesamaan antara wilayah Asiatis di bagian barat dan juga kesamaan di wilayah timur seperti itu Australis. Karena di wilayah Sulawesi ini dan juga wilayah Nusa Tenggara memiliki keunikan yang memang ini menjadi daya tarik Indonesia saat ini dan juga ya di kancah dunia pun Indonesia sebagai negara kepulauan seperti itu. Dan untuk pembatas daripada wilayah peralihan dan juga wilayah Australis ada yang namanya garis pembatas. Ada yang tahu garisnya apa? Garis Weber. Nah, garis Weber ini akan membatasi wilayah daripada perbatasan peralihan sampai dengan ke Australis. Dan ini pun bergarisnya itu dari Halmahera masuk kepada Maluku sampai dengan ke sini ke sebelah timur. Dan ini pun termasuk sebagai wilayah peralihan. Dan sebelah timur lagi ini adanya Papua dan juga pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti ada Halmahera, Maluku dan sebagainya. Dan untuk wilayah Australia ini sendiri dapat dikatakan sebagai wilayah dataran karena untuk mahakam tergolong sebagai hewan yang langka seperti ya, karena perburuan manusia itu sendiri. Contohnya untuk di kawasan Asiatis lebih didominasi dengan hewan-hewan mamalia seperti itu. Sedangkan floranya apa tadi? Hutan-hujan tropis. Nah, selanjutnya adanya persebaran flora fauna di Indonesia yang memang tetap adanya di zona peralihan. Ini ada gambarnya burung maleo dan itu pun ada gambar pohon lontar. Jadi mana di kawasan zona peralihan ini sendiri floranya lebih didominasi oleh sabana tropis. Nah, untuk fauna ini sendiri di wilayah peralihan ini didominasi oleh hewan-hewan yang memang bertelur seperti itu. Dan juga burung peralihan yang ada di zona peralihan ini sendiri ya memiliki keunikan karena apa? Karena tadi ada yang perbedaan dengan wilayah barat, ada juga perbedaan dengan wilayah timur. Namun di wilayah barat dan wilayah timur tidak ada yang sama dengan wilayah peralihan untuk hewan-hewannya. Selanjutnya adanya zona Australis. Untuk zona Australis ini sendiri tadi telah menjelaskan
yang ada di wilayah timur Indonesia dengan ciri dari floranya apa? Ciri dari floranya itu yaitu adanya hutan tropis Australia yang memang memiliki kesamaan dengan flora yang ada di Australia. Dan juga untuk untuk hewannya sendiri di wilayah timur ini cukup indah gitu kan, ada cendrawasih, terus ada apa lagi? Udah tahu nggak? Kan saat ini sedang ada pelaksanaan PON, kan olahraga nasional ya di PON. Itu kan menjadi salah satu daya tarik yang memang si Papua ini memiliki hewan-hewan yang memang nantinya bisa dikenalkan ke dunia luar gitu kan. Terus ini ada gambar kata terbang. Adapun untuk hewan-hewannya ada walabi atau kanguru pohon. Indonesia itu punya kanguru tuh, namanya walabi. Dan kanguru pohon ini memiliki kesamaan dengan kanguru di Australia. Bedanya hanya pada bentuknya saja yang kecil, karena kondisi lingkungan pun akan menyesuaikan seperti itu. Oke, selanjutnya setelah adanya persebaran flora fauna akan masuk kepada pemanfaatan. Dan dalam pemanfaatan ini sendiri dimanfaatkan oleh siapa? Manusia. Ya, oke, betul. Namun terkadang manusia suka berlebih dalam memanfaatkan, sehingga dia menimbulkan kerusakan. Dan Bapak ingatkan kepada anak kepada kita itu, jika misalkan memanfaatkan sesuatu itu ya jangan berlebihan gitu, karena yang berlebihan nggak baik. Terus ini Bapak buatkan diagram daripada pemanfaatan flora fauna sebagai sumber daya alam. Ya, dimana dari awal tadinya ada persebaran flora fauna di suatu wilayah disebabkan oleh 4 faktor. Kemudian dari persebaran ini pun akan mempengaruhi keanekaragaman hayati ataupun biodiversity. Biodiversity ini secara otomatis akan dipengaruhi juga oleh faktor yang tadi dibikin keanekaragaman hayati. Makanya Bapak buat di sini dua panah yang saling berkaitan. Dan selanjutnya setelah adanya biodiversity atau keanekaragaman hayati, maka langsung adanya dimanfaatkan oleh manusia. Karena ini pun sudah ada di undang-undang yang mengatur tentang regulasi biodiversity seperti itu. Dan selanjutnya ada pemanfaatan. Pemanfaatan ini itu dilakukan oleh manusia dan dimanfaatkan oleh manusia menjadi sumber kebutuhan yang memang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Jika pemanfaatan ini berlebihan, secara otomatis akan berpengaruh pada kondisi lingkungan. Saat ini coba anak-anak Bapak perhatikan kondisi Indonesia sedang baik-baik saja atau tidak, karena ya tadi adanya pengerukan sumber daya yang berlebihan dan juga pemanfaatan flora fauna yang berlebihan. Tentunya illegal fishing itu merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya lautan yang memang cukup berlebihan seperti itu. Oke, selanjutnya dari pemanfaatan flora fauna sebagai sumber daya alam. Yang pertama ada sumber pangan. Manusia butuh pangan nggak sih? Untuk apa? Ada yang berani nggak satu orang untuk kayak Pak ini berpangan untuk apa? Sekarang tidak sih. Nah, jasa sumber pangan ini untuk apa? Makan. Ya, terus kebutuhan sehari-hari, mengisi energi ya, untuk makan, untuk ya, dan ini pun terjaga. Namun untuk flora faunanya akan terus terjaga juga gitu. Dan untuk Taman Nasional ini sendiri adanya sistem zonasi yang memang dibatasi dari gerak-gerak masyarakat di sana yang memang tidak boleh melebihi wilayah daripada zona konservasi. Contohnya di Kalimantan. Di Kalimantan adanya zona konservasi bukit 30.000. Nah, zona konservasi bukit 30.000 ini tidak boleh adanya masyarakat yang masuk ke sana ataupun pengerusakan seperti pembarangan liar yang ada di kawasan bukit 30.000. Alih-alihnya untuk konservasi melainkan ya ada perkembangan hutan sedikit. Oke, selanjutnya jenis-jenis taman nasional di Indonesia. Jenis-jenis taman nasional Indonesia adanya Taman Nasional Gunung Luser. Ini ada di Sumatera Utara. Ada yang tahu nggak Taman Nasional Gunung Luser ini tempatnya di mana? Kan
di Aceh ya, di Aceh, dan ini untuk melindungi flora fauna khas dari pegunungan tersebut. Dan selanjutnya Taman Nasional Komodo yang ada di Nusa Tenggara, udah pada tahu mungkin ya, Taman Nasional Komodo. Dan ini yang baru kemarin ya, yang ke-50 diresmikan oleh Kementerian Taman Nasional Gunung Ciremai. Ini merupakan apa ya, bukti dari keseriusan pemerintah Jawa Barat dalam melindungi kawasan ekosistem Gunung Ciremai dan juga si Selamat Ramadan ataupun harimau tumak ya. Nah, terus di sini kan udah jelas ya adanya Taman Nasional. Nah, selanjutnya adanya Sokalam. Sokalam ini merupakan kawasan pelestarian yang mencakup wilayah daratan dan lautan dengan memiliki fungsi pengawasan perlindungan sama negara in situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disnawati, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konservasi memiliki tujuan yang positif atau baik, dikarenakan bertujuan untuk melestarikan, menjaga dan melindungi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Sedangkan Jurassic Park Komodo, positifnya Pulau Komodo di sana akan lebih terjamin kelestariannya dan mengurangi risiko kepunahan. Sedangkan dampak negatifnya, warga sekitar menjadikan destinasi wisata yang menjadikan mata pencaharian, dikarenakan destinasi wisata tersebut tidak stabil karena harganya yang cukup mahal yang umumnya dapat dikunjungi oleh Perkenalkan, saya Ridwan Kaligawa, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan konservasi adalah suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan secara bijaksana untuk melindungi binatang dan tumbuhan. Dampak positif, jika manusia tidak melakukan konservasi alam, maka berbagai spesies tumbuhan dan binatang liar yang terancam punah akan segera menjadi punah. Faktor manfaatnya adalah keindahan, ekonomi, lingkungan, dan ilmiah bagi kelangsungan hidup. Oke. Udah. Selamat. Untuk pembelajaran dicukupkan untuk materi kali ini sampai hari ini, dan kabar baiknya akan ada ulangan nanti ya di minggu depan. Tadi dari mana? Ada yang offline. Minggu depannya lagi. Yang di sini mah ulangnya di kelas. Itu ya teman teknisnya kita nggak tahu, tapi ya ada. Offline aja biar mudah. Nah, terus kalau misalkan ada yang mau ditanyain, ya silakan gitu. Kalau mau butuh nomor bapak, ditulis ya. Bisa mau ada yang apa? Masuk. Mau nanya atau mau lewat email juga boleh sih. Mau lewat nomor WA atau lewat email? Ada dulu siapa?
Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, silahkan disiapkan gitu kan. Anak pulangnya di sini ya.